Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat yang masing-masing kita butuhkan. Selamat berhari Minggu bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Saya mengajak Anda untuk menyiapkan hati mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita semua diajak untuk jangan pernah berhenti untuk terus berdoa dan berharap kepada Allah. Kalau Allah bisa menciptakan Anda, sekali lagi, Allah tidak akan pernah membiarkan kita berjuang seorang diri. Mungkin akhir-akhir ini kita punya pergumulan, beban yang berat, atau gelombang yang kadang membuat kita ingin menyerah dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus datang kepada Dia dalam doa-doamu. Kadang kita berkata pada diri kita masing-masing, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan tidak menjawab doa saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, berdoa bukan berarti Tuhan harus menjawab doa kita. Tapi dengan berdoa, memampukan kita untuk memikul setiap salib yang ada dalam hidup kita masing-masing. Dengan berdoa kita merasa bahwa kita tidak berjalan seorang diri. Ada Allah yang setia dalam memikul salib hidup kita. Maka jangan pernah berhenti untuk terus berdoa. Kalau tadi dalam kisah tadi, akhirnya hakim itu memberikan kepada wanita tadi, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia tahu pada saat mana Dia akan memberikan itu kepada Anda. Maka patut kita kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita berdoa hanya karena kita butuh sesuatu dari Allah? Atau ke setiap hari, sekalipun kita sibuk, kita masih meluangkan waktu kita untuk datang bersyukur atas setiap rahmat yang Ia berikan kepada kita? Atau apakah kita mampu bersyukur di balik setiap pergumulan dan penderitaan yang ada? Allah sungguh baik. Dan Allah melihat perkembangan imanmu, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidupmu. Allah sungguh mencintai Anda dan saya. Sekali lagi, Allah tidak menciptakan Anda lalu membiarkan Anda menderita. Tidak. Dia akan menyertai Anda. Kalau sampai detik ini Anda masih bisa bertahan,
Ingat baik-baik, itu karena Dia tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Mari kita terus mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Kita terus mencari agar kita menemukan. Kita terus meminta agar kita diberikan. Kalau Anda bisa memberi kepada anak-anakmu apa yang mereka minta, apalagi Bapa kita yang di surga. Teruslah berdoa. Doa membuat kita mampu menerima segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Doa membuat kita semakin kuat dalam menerima apapun itu. Mari Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk terus berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka semua yang saat ini sedang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah mereka. Bagi mereka yang sedang punya pergumulan, berikan mereka harapan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pasangan suami istri, agar apapun situasi hidup mereka, mereka tetap setia satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.